Oke, hai Sobat PMI, kembali lagi di Ngopi. Bersama gue kali ini Irfan yang akan memandu kalian untuk ngobrol sama seseorang yang spesial. Tentunya datang hari ini di PMI. Ada Mbak siapa? Saya Lici Murniati. Lici Murniati. Iya. Dari mana nih Mbak? Dari komunitas Resus Negatif Indonesia. Nah, jadi kita hari ini mau ngomongin resus negatif ya. Mungkin telinganya masih asing nih orang-orang tentang resus negatif. Apa sih resus negatif itu, boleh Mbak jelasin? Resus negatif itu kan salah satu sistem penggolongan darah. Selama ini lebih banyak orang pakainya kan ABO. ABO itu kan berarti cuma orang taunya golongan darah A, B, O sama B, udah selesai. Tapi sebenarnya ada penggolongan lain yang memang penting untuk ketika kita butuh transfusi darah. Biasanya kita harus tahu juga salah satunya lagi itu resus negatif. Resus itu ada resus positif dan resus negatif. Jadi penggolongan darah berdasarkan resus. Oke. Mungkin sebagian teman-teman kita sahabat PM ini udah mungkin ada sebagian yang tahu resus itu apa dan negatif positif itu apa. Tapi masih banyak yang pengetahuannya tuh masih setengah-setengah gitu loh Mbak. Ada yang mungkin beberapa teman saya juga sebelum ketemu nih nanya dulu nih, tahu resus apa nggak? Resus itu apa? Pasti banyak yang nggak tahu. Taunya ya sesuatu yang mungkin dinilainya turunnya negatif dan lain-lain. Ya, sebetulnya orang yang mempunyai resus negatif itu sama dengan kita yang positif? Sama. Kita nggak ada perbedaan dengan yang lain. Hanya dari golongan darah kami ini dianggapnya kita ini minoritas karena pemiliknya sangat dikit. Menurut data sih dulu katanya kita di Indonesia hanya di bawah kurang lebih 1%. Di seluruh dunia sendiri 15% resus negatif. Jadi boleh dibilang langka ya. Tapi saat ini gue mau ngomong nih bahwa sebenarnya nih kayaknya lagi boleh dibilang nggak jadi langka lagi karena semakin banyak permintaan resus negatif belakangan ini, berapa tahun terakhir ini lah semakin meningkat tuh. Dan itu ternyata pemiliknya itu banyak orang Indonesia yang pemiliknya, dan dianggapnya dulu kita ini darah orang bule. Darah orang bule? Katanya kita bule. Pasti ada yang tanya, ada keturunan ya? Enggak tuh, dan boleh dibilang lah profil-profil kita deh semuanya tuh rata-rata yang sangat Indonesia banget mukanya, wajahnya, profilnya tuh Indonesia banget. Jadi sebenarnya di Indonesia ini banyak yang resus negatif, cuma belum terekspos. Nah itu ya. Kadang-kadang orang yang ngecek itu cuma dikasih taunya dia tuh A, B atau O ya? Iya betul. Nah sedikit sekali ya orang yang tahu kalau dia resus negatif atau positif tuh lately gitu belakangan. Iya. Nah kalau Mbak sendiri tahu kalau misalnya itu gue taunya itu udah 30-an deh waktu itu, karena jadi apa ya, kita ngadain, saya kan kerja terus kemudian harus ada acara event donor darah. Lucu dong kalau kita yang ngadain terus kita nggak donor darah. Nah akhirnya sok-sokan nih donor darah. Baru tahu didapat telepon dari PMI bahwa ibu resus negatif, boleh nggak nanti jadi pendonor on call. Waktu itu kita masih tipenya on call tuh. Jadi di kebutuhan di telepon bila ada kebutuhan. Jadi saya kaget, pertama kali tuh sempat kaget, terus mikir-mikir bener gak sih ya, karena waktu itu ini kebetulan termasuk yang aware ya, ada yang nggak aware kan, cuma tahu ABO doang kan. Nah ini dari dulu kita tuh satu keluarga tuh tahu kita itu positif tuh. Jadi begitu tahu sempat ngobrol sama kakak, kenapa gua jadi resus negatif ya? Wah salah, pasti itu tuh salah periksa tuh. Ya udah deh abaikan gitu loh, sampai dapat telepon dari PMI. Masih belum percaya tuh, sampai dapat telepon lagi the next donor. Baru 3 kali donor saya baru merasa confirm, oke, gua resus negatif. Dan what do you feel ketika misalnya tahu negatif? Apa sebelumnya tahu nggak sih resus itu? Tahu resus itu langka, tahu bahwa itu jarang, dan itu dulu kita waktu belajar biologi di SMA itu bilangnya hanya dimiliki oleh orang bule. Ya kan, kaus Asia lah ya gitu kan. Umum banget lah ya pengetahuan waktu itu ya. Ya jadi dianggapnya boleh dibilang orang Asia itu pasti resus positif. Nah itu loh yang maksudnya jadi basic orang-orang saat ini gitu loh. Setiap itu selalu dibilang pasti resus positif orang Asia, apalagi Indonesia gitu. Ternyata memang resus positif negatif itu bukan karena
asal bukan, tapi karena memang kita sudah ada gennya dari nenek moyang kita. Nah, apalagi kalau kita menik lagi sejarah kita dulu, bahwa Indonesia ini kan sempat ada kayak Portugis lah, apalah. Nah, jadi udah terjadilah yang namanya percampuran kan, dan kami mungkin salah satunya, mungkin kalian di sini juga salah satunya ada. Nanti baru mungkin loh. Bisa banget karena yang terjadi tuh lucunya adalah gini, generasi ini nggak ada nih, nanti the next generation begitu ketemu, misalnya sebenarnya kalian iya gitu loh, the next generation ternyata ada, gitu kan. Sebenarnya kayak kita nih, kayak saya orang tua positif, semua 5 bersaudara semua positif, kecuali satu doang. Keluarga. Jadi nyelip nih. Jadi itu bisa terjadi. Nah, sejak Mbak ini udah tahu kalau misalnya udah resus negatif dan akhirnya ada RN itu berdekatan atau berdekatan. Jadi begitu tahu langsung nyari tuh, ada nggak sih ya komunitas gitu loh. Jadi selalu punya pemikiran gini, ini nggak tahu nih, ini terjadi hampir semua orang pemilik darah langka ya, berpikir bahwa waduh gue langka nih, suatu saat kalau gue butuh bagaimana. Nah itu yang pasti di benak kita pertama kali terjadi adalah gini, kalau enggak kita bentuk sendiri deh gitu loh, cari deh teman-teman yang resus negatif. Nah starting from that aku nyari akhirnya dapatlah resus negatif Indonesia ini. Waktu itu masih sangat sedikit sekali orang-orangnya. Tahun berapa waktu itu bergabung? 2011. Begitu langsung tahu, begitu tahu saya begitu nyari deh gitu loh, dan itu masih sangat sedikit waktu itu. Paling ratusan lah gitu loh. Memang ada ternyata, dan itu bukan hanya di TKI loh, itu di beberapa daerah sudah ada, dibuat di beberapa daerah sudah ada, tapi belum terekspos, belum ada sosialisasi tuh. Sampai akhirnya sekarang terbentuk dari 2012 ya, awal berdiri. Sudah ada berapa anggotanya? Sekarang total dari seluruh Indonesia ada sekitar 3.000-an. 3.000-an ya? Ya, dan itu pun masih belum, menurut kita masih lebih banyak, sebenarnya banyak, hanya belum diketahui aja. Belum diketahui satu, kedua orang Indonesia itu kan malas registrasi, dan apalagi kalau masuk ke daerah-daerah kebanyakan yang dia nggak ada email lah, nggak ada apalah, nggak ada maksudnya nggak ada online segala macam lah sistemnya gitu loh. Jadi ya udah gitu. Kalau kebutuhan darah resus negatif ini kan Mbak dari kalangan tertentu dan untuk orang-orang tertentu juga yang sama. Ya. Dan ketika pandemi ini kan, kita juga sama-sama tahu kan di banyak stok darah ini di banyak PMI juga berkurang. Nah kalau resus negatif ini gimana? Alhamdulillah selama pandemi ini kita boleh dibilang setiap kebutuhan yang kebetulan kami ketahui ya, itu hampir semuanya terpenuhi, dan pendonor-pendonornya itu juga tidak ada kendala untuk ada keengganan lah dari mereka untuk ada lah, pasti ada yang enggan lah karena takut kan, PMI gimana sih, tertular gak sih kalau kita ke PMI gitu loh kan, kena nggak nih. Nah itu biasa kita langsung kerjasama barengan sama koordinasi sama PMI, bahwa mereka pasti kan udah ada mengikuti mengikuti prosedur kesehatan yang ada saat ini ya. Jadi kita udah kasih tahu bahwa petugas-petugas PMI tidak akan cuek begitu saja, pasti ada ada flow yang harus dijalani oleh teman-teman petugas PMI untuk donor, teman-teman yang donor darah di sana, memastikan mereka keamanan dan tidak ada terjadi masalah. Dan so far boleh dibilang kan kita memang tidak ada terangkatlah masalah terkena pandemi terkena COVID di PMI kan selama donor, dan itu kan kita kasih edukasi ke teman-teman. Kebetulan kita ada grup setiap daerah. Jadi kita selalu kasih tahu ke mereka bahwa ini loh, PMI juga tidak cuek aja, PMI ada mengikuti prosedur untuk mencegah penularan COVID gitu loh. Jadi teman-teman di sana ternyata very excited ya. Hampir semua teman-teman pendonor itu malah tidak ada yang aduh males ya, takut ya gitu loh. Terus kita cuma bilang jangan lupa pakai masker, terus udah, terus kemudian pasti langsung ke PMI kan ternyata oh iya ya ada jarak segala macam, physical distancing-nya kelihatan jelas gitu loh kan. PMI-nya juga memakai APD yang memang sudah disarankan gitu kan. Jadi teman-teman nyaman untuk melakukan donor darah, dan mereka lucunya malah menawarkan diri, ada kebutuhan nggak ya? Oh gitu. Jadi boleh dibilang alhamdulillah seneng banget
ternyata selama yang kita khawatirkan terjadi yang temen yang di banyak kekurangan darah, malah waktu kebutuhan darah resus negatif kita merasa kita cukup bisa memenuhi kebutuhan itu gitu loh. Mbak, ini kan hubungan antar sesama anggota ini mungkin kalau gue pikir pasti intim banget ya, karena saling menolong dan memang saling membutuhkan. Iya. Gimana tuh Mbak hubungan keintimannya itu lucunya adalah gini, kadang-kadang kita belum pernah ketemu, tapi begitu ketemu kayak udah familiar banget gitu loh, ya. Sampai ada yang pasangannya bilang udah kenal Mbak Lici lama, enggak, baru ketemu sekarang. Jadi ya karena kita gimana ya, memang ya misalnya salah satu kekuatan komunitas itu adalah bagaimana kita tetap keep silaturahmi tapi dengan cara virtual. Sempet loh kita ngadain juga zoom-zooman loh. Oh gitu. Daripada ya pada bete kan kemarin work from home lah segala macam, ya kita bikin darat, ngopi udara ya. Ngopi udara. Sempet bikin kok acara sama PMI, Dr. Niken, bikin tentang plasma darah. Plasma convalescent ya. Iya. Nah ini PMI dan RN ini udah seberapa mesra nih, karena udah lama juga ya? Mesra, boleh dibilang mesra banget. Koordinasinya berjalan dengan baik. Jadi kita biasa gini, sistemnya gini, kan balik lagi, setiap kebutuhan darah mau nggak mau tidak bisa dipungkiri akan masuk ke PMI, ya kan? Dan satu sisi kita jadi kayak PR-nya PMI lah, karena begitu kebutuhan ada yang butuh tuh pasti masuk pertama kali ke kami. Betul. Walaupun nggak pasti semuanya ya, langsung ada yang minta ke PMI karena itu dari rumah sakit biasanya. Nah, biasa keluarga-keluarga itu yang panik lah, yang segala macam tuh pasti akan ke kami tuh. Ke kami, terus biasanya kami langsung ini loh prosedurnya. Ya, masukkan surat dulu. Yang satu hal yang kita pelajari adalah pasti keluarga keluarga pasien itu rata-rata panik. Dan mereka tuh udah heboh duluan. Kadang-kadang sampai lupa bahwa mereka sebenarnya ada prosedur yang harus mereka lakukan. Jadi kita merasa mempunyai kewajiban untuk menuntun teman-teman yang butuh itu bahwa ini loh ada prosedurnya, lakukan dulu, nanti akan dibantu koordinasi dengan PMI. Jadi siaga menolong tapi dengan syarat juga yang meminta tolong itu prosedural. Iya, karena kami nggak mau juga tidak mengedukasi orang gitu loh, karena orang-orang kebanyakan maunya bypass kan, dikiranya kita nih ada bank darah, dikiranya kita Mbak ada stok darah nggak? Ya kan lucu kan jadinya. Jadi kita balikin ini loh prosedur darah ini seperti ini. Jadi tolong diikutin dulu. Nanti kita akan koordinasi. Begitu surat masuk, pasti kita bisa koordinasi. Balik lagi juga selama ini yang terjadi di RNI dengan PMI adalah begitu kami mendapatkan pendonor baru, kami akan refer ke PMI. Terus kemudian PMI kan otomatis punya data kan, database. Jadi biasanya kita akan bilang ke teman-teman yang pendonor, pokoknya seterusnya kalau memang dipanggil PMI, memang berarti ada kebutuhan, sok silakan kalian donor, gitu loh. Walaupun ada teman-teman yang juga mempunyai kenyamanan, mereka itu bisa confirm balik ke kami, Mbak, nih saya dipanggil PMI, benar ada kebutuhan, nah biasa kayak gitu. Nah, jadi itu yang terjadi tuh. Tapi baik lagi kami tetap balikin ke PMI lah semuanya prosedur darah. Oke. To be honest, gue juga sebetulnya belum tahu nih Mbak, maksudnya gue ini negatif atau minta dijewer karena memang kan orang cenderung uji darahnya tuh taunya ya dia AB atau O. Nah ini mungkin ada saran nggak buat teman-teman nih supaya sarannya setiap kali sarannya setiap kali kalian melakukan ya aktivitas medis lah, misalkan harus medical check up atau apa gitu, kita menyarankan teman-teman itu even mereka donor darah pun lebih baik langsung nanya sama petugas dia resus negatif atau bukan, atau resus positif atau resus negatif. Kemudian kalau resus negatif, please do another check lagi, maksudnya please jangan melakukan pengecekan satu kali, karena yang udah kan kita nggak bisa pungkiri tuh yang namanya pembacaan itu bisa aja miss ya. Terus kemudian kan memang pengecekan resus negatif itu tidak semudah yang sesimpel resus positif. Jadi yang udah nih kejadian nih, Mbak saya dibilang resus negatif gitu ya, terus pas disuruh donor positif. Gitu. Nah itu yang kita bilang, please kalau bisa 2-3 kali lagi ngecek, dan itu lebih baik kalau udah jadi pendonor. Kenapa? Karena dengan mendonor darahnya kan di screening. Di screening itu salah satunya ada screening tentang resusnya, jadi lebih akurat. Jadi kita salah satu mendorong teman-teman untuk mengecek dan donor darah itu salah satu yang kita lakukan. Jadi makin dini tahu makin mudah juga kita ya untuk misalnya ada kebutuhan. Iya betul.
Nah, untuk misalnya bergabung sama teman-teman RNI bisa atau berinteraksi gimana nih Mbak? Mungkin ada boleh, kita ada FB Group Resus Negatif Indonesia, kemudian kita ada Twitter @rh negatif _ID, terus kita ada WhatsApp Group, kebetulan itu masih ada nomor saya 08167. Kemudian kita ada IG Resus Negatif Indonesia. Jadi di situ feel free to nanya ke kita segala informasi tentang resus negatif gitu loh, karena resus negatif itu sendiri bukan hanya tentang donor darah, tapi juga ada tentang kehamilan resus negatif, wanita-wanita resus negatif yang konon katanya wah nggak bisa punya anak, wah akan keguguran. Itu juga yang mau saya konfirmasi Mbak, mungkin di kebetulan ketemu ada beberapa mitos ya, orang mungkin informasi setengah-setengah. Nah kalau dari lu nih gimana? Kan kalau aku kan nggak mewakili sebagai medis ya, mewakili lebih ke komunitas. Nah, intinya gini, kita nggak bisa memungkiri bahwa literatur itu pasti ada benarnya, ya ilmu kedokteran segala macam, bahwa ada kecenderungan atau potensi bahwa perempuan dengan resus negatif itu kehamilannya akan terjadi yang namanya namanya apa tuh bahasa itunya? Resiko tinggi. Ada resiko. Nah, balikin lagi, saya biasanya akan balik lagi ke teman-teman yang menanyakan hal ini adalah bahwa semua kehamilan, even semua penyakit pasti ada resiko-resikonya masing-masing. Even yang positif pun ada kemungkinan tidak punya anak, ada kemungkinan keguguran, ada kemungkinan anaknya lahir kemudian terjadi sesuatu atau apa gitu loh. Jadi, nah ini bagaimana treatment tentang resus negatif sendiri? Resus negatif itu sendiri kan memang kalau gak bisa dipungkiri juga pasti akan menikah dengan yang positif, karena kita nggak bisa seleksi ya mau menikah dengan yang resus negatif, kecuali nanti resus negatif Indonesia bikin biro jodoh jadi negatif ketemu negatif dan kita melestarikan yang resus negatif. Nah itu hampir pasti 98% lah rata-rata kita pasti menikah dengan yang resus positif. Nah bagaimana? Gak ada masalah kok. Gak ada masalah. Begitu cepat tahu, begitu dini kita mengetahui, makanya pentingnya pengecekan sebelum menikah. Biasanya kan ada tuh pranikah ya, prakonsul. Nah itu kita sangat sarankan. Salah satunya kan selain thalassemia ya yang bisa kita atasi, itu juga salah satunya kita mengetahui resus kita. Nah itu ada preventif tuh untuk wanita-wanita resus negatif, bahwa mereka bisa dengan aman melahirkan, mempunyai anak dan keturunannya fine-fine aja. Nggak ada tuh cerita yang cacat lah segala macam. Itu nggak ada story lah kalau cacat segala macam, karena memang kita nggak bisa memungkiri kuasa yang di atas ya, segala macam. Itu yang terjadi. Tapi boleh dibilang kami juga ada group sharing, which is teman-teman yang resus negatif mau sharing tentang segala macam kehamilan mereka, mau minta opini, mau minta suggestion, lakukan. Tapi kita selalu menyarankan teman-teman bahwa balik lagi lah ke dokter untuk konsultasi, karena mereka yang paling tahu. Nah di sini sifatnya kami hanya berbagi cerita untuk mengurangi kekhawatiran mereka gitu. Jadi, terus kan ilmu kedokteran itu kan semakin maju ya, jadi pasti ada treatment yang mengurangi resiko-resiko segala macam itu. Oke. Jadi sekali lagi resus negatif itu bukan penyakit. Bukan. Jadi kondisi normal. Banyak kok yang bilang ada yang masuk ke kita tuh bilang ada dulu bahkan dulu tuh ada yang bilang anaknya kena kutukan karena resus negatif. Bukan banget. Ya, terus ada yang curhat dia mau menikah kemudian calonnya resus negatif langsung worry nggak punya anak, nggak punya keturunan. Terus kemudian ada yang batal menikah karena dia dibilang resus negatif oleh keluarga calonnya, tidak dibolehkan untuk menikah. Gitu. Jadi itu yang kita pengen luruskan, dan memang informasi seperti ini dan sosialisasi ini will be keep going terus ya, karena nggak bisa kita pungkiri orang tuh masih lack of information ya. Terus kemudian Google-nya jangan trust 100% Google tuh, jangan 100% terinformasi, harus konfirmasi, benar-benar belajar cerdas deh gitu. Kita dari pelajaran selama berada di komunitas ini kita sih berasa bahwa memang kita harus cerdas dalam membaca segala macam informasi. Terima kasih banyak Mbak Lici sudah berkenan ngobrol nih di sini sama gua. Mungkin cukup sekian dulu, gua Irfan. Saya Lici Muniati. Sampai ketemu lagi di Ngopi episode berikutnya. Thank you.